Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonik sederhana. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, silahkan kalian komen, like, and subscribe. Jangan lupa diklik tanda lonceng ya. Oke, gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana secara pengertian dia adalah gerakan bolak-balik. Gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang ya. Jadi pergerakannya hanya di daerah titik setimbang saja. Contoh kita bisa lihat di bandul. Nah, bandul kalau kalian simpangkan, bandul kalau tidak diapa-apakan maka dia akan ada di daerah titik setimbang. Tapi ketika kita simpangkan misalkan sejauh ini, nah kemudian kita lepaskan, maka bandul ini akan bergerak bolak-balik. Mula-mula misalkan di titik A. Kemudian suatu saat dia akan ke titik B di sini. Sampai suatu saat dia ke titik C. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gerak bolak-balik atau gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana kita kenal juga sebagai getaran ya. Getaran. Jadi GHS, gerak harmonik sederhana, GHS atau getaran itu adalah sesuatu yang sama. Nah, satu getaran itu adalah, kalau kita lihat dari sini, maka satu getaran itu dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik B lagi, sampai kembali ke A. Nah, inilah yang kita katakan sebagai satu getaran. Baik, inilah satu getaran. Ya, oke. Satu getaran. Jadi kita pertama akan bahas dulu tentang besaran-besaran dalam gerak harmonik. Besaran gerak harmonik sederhana. Oke, besaran yang pertama ada amplitudo. Amplitudo. Nah, amplitudo disimbolkan dengan A. Dia adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Atau biasanya amplitudo ini adalah simpangan awal ya. Jadi tidak mungkin sebuah bandul misalkan dia simpangannya akan lebih besar daripada simpangan awalnya atau amplitudonya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Nah, frekuensi simbolnya F. Apa itu frekuensi? Frekuensi ini adalah banyaknya getaran. Banyak getaran per detik. Oke, banyaknya getaran per detik. Itu adalah frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah perioda. Kalau periode apa? Perioda itu waktu. Waktu untuk satu getaran. Nah, berarti ada hubungannya frekuensi dan periode? Iya, ada hubungannya. Frekuensi, kalau kita tuliskan persamaannya, F itu sama dengan N per T. Sedangkan T itu sama dengan T per N. Jadi, hubungan antara F dengan T adalah berbanding terbalik. Jadi, F sama dengan 1 per T. Oke. Nah, di mana N itu adalah banyak getaran, T adalah waktu. Nah,
satuannya second. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz, dan T adalah periode, satuannya second. Nah, begitu bisa dipahami. Oke, selanjutnya yang keempat adalah sudut fase. Sudut fase disimbolkan dengan theta. Nah, sudut fase. Besarnya sudut fase itu bisa kalian dapatkan dari omega kali T tambah theta 0. Itulah sudut fase. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sudut fase ini adalah satuan sudut fase adalah rad ya. Usahakan dalam satuan rad. Nah, Pak, apa boleh pakai sudut? Boleh-boleh saja. Tapi ingat, ketika menggunakan sudut maka dia tidak boleh dikalikan dengan besaran yang lain. Oke, jadi kalau kalian ingin mengalihkan dengan besaran yang lain, maka harus dalam satuan rad. Nah, setelah rad, setelah sudut fase itu ada fase. Oke, fase. Nah, fase sendiri simbolnya adalah pi. Nah, ya, pi. Oke, fase dan sudut fase bedanya apa? Jadi kalau fase menunjukkan urutan saja. Jadi fase ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, mencari fase itu bisa kamu dapatkan dari theta per 2 pi. Contoh, ini contoh. Nah, misalkan sebuah bandul berada pada sudut fase pi per 2. Nah, ini misalkan theta t-nya. Maka kalau kita ingin mencari fase itu sama dengan theta per 2 pi. Jadi pi per 2 dibagi 2 pi. Hasilnya adalah 1/4. Berarti fase saat pi per 2 rad itu adalah 1/4. Atau kalau mau kalian coba buat lingkaran di mana pi per 2 itu berarti 90. Nah, 90 itu adalah 1/4 dari lingkaran tersebut. Nah, itulah kira-kira fase ya. Seperti itu. Oke, semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih.